dengan pertarungan yang sesungguhnya. Kondisi yang sama dengan peraturan sesungguhnya. Berarti tidak ada peraturan dan segala sesuatu mungkin saja terjadi. Dan kami harus bisa lolos dari semua ini. Dengan ini kami benar-benar bagaikan tikus dalam sangkar yang terkepung. Bersenjata pistol 3 orang dan yang memakai pedang 6 orang. Dan di atas sana ada 2 orang lagi yang memakai pedang. Hebat juga kalian bisa menghilangkan hawa keberadaan. Padahal sebenarnya kalian tidak ada apa-apanya. Kalau cuma seperti ini, aku tidak perlu memakai nensnya. Oh, begitu ya. Aku sudah mengerti sekarang. Hentikan mereka. Kuberi waktu 3 detik. 1, 2. Baiklah, aku mengerti. Ternyata memang Nen. Setelah aku memukulnya, aku tahu kalau itu adalah boneka aura berbentuk manusia. Hanya saja aku tidak menyadari kalau itu adalah Nen miliknya. Bagaimana kau bisa tahu? Biarpun saat berada di antara orang banyak, tapi bisa tersamarkan dengan baik. Dan setelah mengamati dari atas, aku jadi melihat dengan jelas kalau ternyata hanya kau saja yang tidak diserang sama sekali. Aku menyadarinya saat muncul 2 penyerang dari lantai 2. Setelah aku melompat ke atas lampu gantung pun, mereka masih terus saja mengayun-ayunkan pedang ke arahku, biarpun sudah pasti tidak akan kena. Tampaknya mereka telah diberi perintah untuk menyerang orang yang paling dekat. Mereka hanya bisa menerima perintah-perintah yang sangat sederhana. Teknik bertarungnya pun masih minim sekali. Tetapi orang yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan 11 boneka aura seukuran manusia pasti adalah orang yang memiliki kemampuan Nente Kisosa. Kalau dilihat dari besarnya aura yang dikendalikan, jarak yang memungkinkan untuk bisa mengendalikan mereka hanyalah beberapa meter. Dan itu berarti pemilik kemampuan itu berada dalam ruangan ini juga. Tepat sekali. Namaku Sachimono Tochino. Aku juga hunter yang sedang dipekerjakan oleh pemilik puri ini. Ya, bisa dibilang aku ini senior kalian. Setelah tahu ini, tolong lepaskan ya. Jangan berburuk sangka. Aku melakukannya atas perintah bos yang menyuruhku untuk menguji kalian dengan bersungguh-sungguh. Tidak kukira akan terbongkar secepat ini. Dengan kekuatan seperti itu, kalian berempat pasti bisa keluar dari puri ini. Berjuanglah. Jadi masih ada satu lagi penyusup di antara kita. Mungkin kau mengatakan itu dengan tujuan agar membuat kami resah. Tapi biar aku yang memeriksa apakah benar-benar ada penyusup yang lain. Memang ada. Kaulah penyusup yang seorang lagi. Jangan mengada-ada. Memangnya kau punya bukti apa? Rantai bukan cuma bergoyang saja. Itu namanya pendulum. Lalu memangnya kenapa? Itu sama sekali tidak menjadi bukti. Sayangnya itu tepat. Saat kau ditunjuk, jantungmu berdetak dengan suara yang sangat keras. Kalau seandainya tuduhan itu benar, jantungmu akan berdetak makin cepat dan keras karena gugup dan gelisah. Tetapi detak jantungmu justru berdetak keras pada awalnya, dan semakin lama detakannya semakin pelan dan tenang. Dan itu membuktikan kalau kau berbohong, karena di dalam suara jantungmu sama sekali tidak kurasakan adanya kebimbangan. Berarti benar. 2 dari 5 orang telah menunjuk dirimu.
Tunggu. Itu tidak mungkin. Siapa tahu sebenarnya dari 5 orang masih ada 2 orang penyusup lagi. Kau kan menguasai Nen. Wajar kalau bisa menggerakkan rantai sesuai keinginan. Begitu juga dengan suara jantung. Yang lainnya kan tidak ada yang mendengar. Kita semua akan tahu. Siapa tahu mereka berdua adalah penyusup yang sudah sepakat. Aku tidak tahu penyusup atau bukan. Tapi yang jelas mereka berdua memang sudah saling mengenal sebelumnya. Sayang sekali. Ini berarti kedudukan telah terbalik. Mengakulah hai penyusup. Ngaku saja. Dia tak lebih dari orang yang kutemui secara tak sengaja saat naik kereta. Kalau dipikir dari jumlah kereta yang cuma sedikit, kemungkinan kami untuk tidak bertemu sangatlah kecil sekali, bukan? Lagi pula kalau benar kami ini adalah penyusup, tentu kami tidak akan melakukan perbuatan yang bodoh sehingga ketahuan kalau kami ini sudah saling mengenal. Dan mustahil bagi dua pihak yang sama-sama sedang dicurigai seperti kita untuk saling berdebat dan membuktikan kebenaran. Apa boleh buat? Biar aku yang mengambil keputusan. Semua yang kuhajar akan terbakar keritaiku. Gagal. Ngomong-ngomong ini disebut dengan puisi haiku. Kesusastraan yang sangat dibanggakan di negeri leluhurku. Semua yang kutulis dalam haiku akan menjadi kenyataan. Cukup penjelasannya. Yang tidak menjawab pertanyaanku akan mati terbakar. Penipu akan jatuh ke neraka dan membara. Nah, sudah kutulis demikian. Aku tanya sekarang. Apa kau penyusup? Bukan. Kau? Bukan aku. Kau? Bukan. Kau? Benar. Nah, tinggal satu orang lagi. Demi keselamatan lebih baik kau menjawab dengan jujur. Apa kau penyusup? Jawablah. Jawabannya, ya. Luar biasa. Sebagai imbalan akan kuberitahu kalian, namaku Sukuwara. Meskipun aku tidak memiliki lisensi yang resmi, tapi aku memiliki kekuatan Nen bertipe Sosa. Dan aku telah memberikan suatu perintah kepada suatu benda. Benda apa? Dan apa perintahmu itu? Hah, ya, kalau ku beritahu, namanya bukan ujian. Aku adalah profesional. Biarpun diinterogasi, aku tidak akan menjawab. Aku pun pemilik kemampuan Nen bertipe Sosa. Orang yang sudah terkena ciumanku akan berubah jadi budakku. Rasakan ini. Rasakan. Injak lebih keras lagi. Injak. Bagus. Kalau orang tuamu melihat mereka pasti akan menangis. Ini pertunjukan yang hebat. Harus direkam. Betapa memalukannya dirimu. Sudah kau ambil gambarnya. Ayo, buka kakimu lebih lebar lagi. Nah, cepat katakan. Benda apa yang telah kau masukin, Nen? Kalau tidak mau bilang, aku akan berhenti menginjakmu. Akan kukatakan. Jangan berhenti. Memalukan sekali. Kemampuan yang hebat. Sejak masih kecil, aku hidup bersama dengan anjing. Ya, di dalam puri ini ada banyak anjing yang telah dikendalikan dengan Nenku. Misalnya saja, kalau kalian lengah akan mendekati anjing mantis, maka dari samping akan menyergap anjing bulldog dan Saint Bernard secara bersamaan. Sekarang Nenku itu akan kulepaskan. Karena itu, ampuni aku. Kumohon, tolonglah aku. Terus perlakukan aku seperti anjing. Cara pengiriman yang sangat hebat. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Maaf ya, Gop. Terima kasih Kau banyak. yang bayar ya. Jadi ini ya Joy Station. Ini adalah tipe 3 generasi sebelum yang sekarang. Hebat juga zaman sekarang masih dijual. Sepertinya itu karena ada banyak sekali game rahasia untuk konsol ini. Sebenarnya kita harus memasukkan CD game di sini. Kita biarkan kosong begitu saja ya. Lalu pasang kartu ROM dan nyalakan. Maka kita bisa melihat isi kartu ROM itu. Siapa tahu di
dalamnya sudah ada beberapa data game. Oh begitu. Nah, berhasil atau tidak ya? Hah? Cuma data satu jenis game di dalamnya? Satu. Tapi jumlah datanya banyak sekali. Satu game ini menggunakan 30 blok dalam teka-ratu ROM. Mungkin percuma saja. Tapi akan kucoba untuk mengopi datanya. Kopi data Great Island. Ternyata game ini berjudul Great Island. Kau pernah mendengarnya? Tidak. Tapi paling tidak kita sudah tahu judul gamenya sekarang. Jadi kita bisa mencari gamenya di Toyland. Coba ku tulis mau beli game Great Island yang bisa dikirim hari ini. Tunggu sebentar. Data yang cocok belum. Tidak ada toko yang sesuai dengan jenis yang kita inginkan. Kalau begitu tidak ada yang bisa dikirim hari ini. Sekarang akan kucoba untuk mencari daftar semua toko yang menjual game itu. Saat ini tidak ada toko yang menjual. Apa? Kenapa bisa begitu? Semua toko yang terdaftar di Toyland tidak mempunyai stoknya. Sudah terjual habis. Bahkan ada kemungkinan game ini tidak beredar di pasaran. Memangnya itu mungkin? Artinya ini adalah game buatan individu, sehingga tidak untuk diperjualbelikan. Atau bisa juga dilarang untuk diperjualbelikan karena suatu alasan. Sepertinya game yang luar biasa ya. Kalau bisa menemukan game itu, apa kita bisa menemukan Jing? Sepertinya ini semakin seru saja. Akan kucoba mencari dari tahun pembuatan gamenya. Dengan begitu, kita bisa mengetahui seluruh game yang pernah beredar di pasaran selama ini. Ini dia. Ternyata ini adalah game yang diperjualbelikan secara legal. Khusus untuk hunter. Hunting game? Harganya 5.800.000.000. Harga yang tidak masuk akal. Lagi pula yang dijual hanya ada 100. Memangnya itu sedikit ya? Sedikit sekali. Pasti tidak mungkin. Tapi satu hal sudah jelas. Ini berarti gamenya telah terjual habis. Apa produsernya tidak mempunyai stok? Siapa tahu ada yang dikembalikan karena cacat. Ya, kurasa kemungkinannya kecil. Tapi kita coba saja ya. Great Island ya? Tunggu sebentar. Barangnya sudah habis dan tidak ada cara untuk memproduksinya lagi. Yang menciptakannya adalah anak perusahaan kami. Tapi sekarang anak perusahaan itu sudah tidak ada dan kami tidak melayani pesanan lagi. Gagal lagi. Di pasar barang bekas juga sudah tidak dijual. Terpaksa kita harus mencari orang yang punya dan membelinya. Kalau mau dengan cara itu, kita bisa mendaftar di situs lelang. Biarpun itu cuma untung-untungan, menunggu sampai muncul orang yang mengaku dan menjualnya. Iya, tapi bagaimana dengan uangnya? Uang yang didapat dari arena pertarungan cuma dapat 800 juta. Masih kurang 5 miliar ya? Itu masih belum cukup. Hah? Kalau transaksi perseorangan, maka harganya sangat tergantung pada si penjualnya. Bisa jadi harganya lebih mahal dibanding harga pasaran. Bisa 2 kali lipatnya. 10 miliar Jenny. Kita daftarkan saja secara untung-untungan ya, Kilua. Iya, biarpun kurasa tidak akan ada yang menanggapi. Coba kumasukkan dicari yang bersedia menjual game Great Island. Dalam sekejap ada 10.000 orang yang menawarkan diri. Mana mungkin, game itu kan hanya ada 100 buah saja. Mereka pasti orang-orang yang bermaksud menjual game palsu dengan tujuan mengumpulkan banyak uang. Habis gamenya berharga 5,8 miliar. Tapi di antara mereka, siapa tahu ada yang punya game yang asli. Wah, percuma. Tidak mungkin kita menghubungi 10.000 orang itu satu persatu. Lagi pula kita berdua tidak akan bisa menilai keaslian gamenya. Aku angkat tangan. Angkat tangan ya. Kesal rasanya. Hah? Kilua?
Kalau orang itu, mungkin saja dia punya Great Island. Hei, siapa? Siapa yang punya Great Island? Akan kucoba, biarpun aku sangat tidak ingin, tapi apa boleh buat. Goto, ini aku Kilua. Iya, aku baik-baik saja. Tolong panggilkan si gendut ya. Bohong. Mana mungkin dia pergi keluar. Tolong bilang padanya, kalau dalam 10 detik tidak menjawab telepon, akan kuhancurkan semua koleksi mainannya. Ada apa ini? Ku kan sedang sibuk. Ku beritahu ya, kalau berani menyentuh koleksi mainanku, akan kubunuh kau. Aku kan cuma bercanda, Kak. Jangan marah begitu, seram kan? Sebenarnya Kakak... Great Island? Ya, aku tahu. Tidak pernah kusangka aku mendengar nama game langka seperti itu dari mulutmu. Kakak punya? Tidak, aku tidak punya. Sebenarnya ingin. Tapi saat meluncurkan, aku masih berusia 5 tahun. Uang itu juga tidak punya. Padahal jumlahnya hanya terbatas 100 buah. Tapi katanya yang mau beli mencapai lebih dari 20.000. Kau tahu kan, harganya saja 5.800.000.000. Aku juga telah bersusah payah mencari, tetapi menemukan orang yang punya saja tidak bisa. Sudah hentikan, percuma, bahkan aku pun sudah menyerah. Hah? Bahkan kakak pun menyerah tanpa sanggup berbuat apa-apa ya? Itu cerita dulu. Kalau sekarang aku sudah punya petunjuk. Hanya saja kalau memikirkan kesusahan dan harganya, aku jadi tidak begitu berniat lagi untuk game itu. Beritahu aku apa petunjuk itu. Hei, itu tidak gratis. Ditukar saja dengan memori data Great Island. Karena suatu kebetulan aku bisa mendapatkan Katurong. Kalau kakak, siapa tahu bisa menganalisa data itu dan menciptakan lagi game itu. Benar kan? Apa yang kau katakan itu? Aku tidak sebodoh itu sampai mau berbohong dalam transaksi. Baiklah, aku punya 2 petunjuk. Tunggu dulu, kalau lewat telepon bisa bahaya. Tenang saja. Biarpun ada yang menyadap, tetap saja orang itu tidak akan mampu berbuat apa-apa. Yang satu adalah situs khusus Hunter. Situs ini sangat akurat. Kalau kau bisa mencari berbagai benda berharga yang tidak bisa ditemukan dalam situs biasa, itulah tempat yang paling mungkin. Tapi diperlukan lisensi Hunter. Akan kuberitahukan alamatnya setelah ROM card-nya dikirim padaku. Ya, boleh saja. Yang satu lagi ya. Apa kau tahu lelang dioksin? Ada desas-desus yang menyebutkan kalau pada lelang tahun ini akan beredar beberapa buah. Bahkan beberapa puluh game. Sepertinya ada seseorang yang memiliki game itu. Dan jumlahnya cukup banyak. Mungkin itu hanya kabar buruk. Baik, aku mengerti. Akan kukirim kartu ROM-nya dengan cara yang biasa. Maaf ya, aku terpaksa harus menukar informasi dengan kopi datanya. Iya, tidak apa-apa. Tenang saja. Sebagai gantinya aku mendapatkan 2 informasi penting. Informasi pertama, katanya ada situs khusus untuk Hunter. Apa benar? Harus menggunakan kartu lisensi ya? Bodoh, kamu mau mengaksesnya dari sini. Kalau kamu menggunakan komputer di rumah, alamat rumahmu bisa langsung ketahuan. Dan para penjahat yang mengincar lisensi Hunter akan berduyun-duyun datang ke pulau ini. Itu tidak boleh. Di saat seperti ini, kita harus menggunakan komputer di tempat umum. Misalnya hotel atau kafe. Bagaimanapun juga kita tidak bisa mengakses situs itu sebelum mengetahui alamatnya. Lalu informasi satu lagi? Katanya pelelangan dioksin tahun ini. Kakak bilang mungkin ini cuma kabar burung. Ada kabar yang mengatakan beberapa buah game Great Island akan dilelang di sana. Benarkah? Sepertinya ada seseorang yang memiliki game itu dalam jumlah besar. Mungkinkah orang itu adalah ayahku? Mungkin saja. Mungkin juga. Bagaimanapun untuk mendapatkan Great Island dalam jumlah yang besar. Jinfix, Yokshin City, Game Great Island tiba-tiba menghilang dari pasaran. Yang tersisa hanya berbagi informasi dalam BaneNet dan menjadi game legenda. Bangsawan Basara telah menawarkan uang dalam jumlah yang sangat besar, yaitu 5 miliar yen untuk pertukaran ROM yang memiliki data game yang telah diselesaikan. Namun tidak ada
Tapi sebelum itu, Hunter x Hunter episode berikutnya. Killua, uang cepat, situs Hunter. Ayo, akses, akses. Nah, Nenek, Bibi Mito, kami berangkat ya. Padahal aku sudah senang kau pulang. Ternyata kau cuma sebentar sekali. Barang kalian berdua tidak ada yang ketinggalan, bukan? Sudah, Bibi tenang saja. Kami kan bukan anak kecil lagi. Oh, kalau begitu yang harus dibangunkan setiap hari itu bukan anak kecil ya? Gon, jangan lupa kirim surat ya. Kami akan selalu menunggu. Bagaimana kalau tidak usah surat, tapi email saja? Lebih mudah dan pasti sampai. Tidak mau kalau bukan surat. Rasanya ada yang kurang. Killua, tulis surat juga ya? Aku juga. Iya. Surat ya? Surat yang pernah aku tulis paling-paling hanya surat ancaman saja. Bisakah aku menulis surat yang baik? Bercanda. Aku ingat. Selain itu, aku juga pernah menulis surat berantai yang versi keluarga. Wah, Killua cuma bercanda. Benar, dia suka bercanda. Ya kan, Killua? Lucu tidak? Ya, lucu kan? Maaf ya, kami tidak mengerti lelucon orang kota. Pokoknya jangan sampai lupa menulis surat. Iya. Lalu satu hal lagi, Killua. Datanglah lagi ke rumah ini bersama dengan Gon. Aku dan ibu akan selalu menanti kalian berdua. Janji ya pada kami? Jangan lupa hal itu ya. Sampai jumpa, Bibi Mito, Nenek. Selamat jalan. Hati-hati ya. Aku pasti akan datang lagi. Sampai ketemu ya. Tentu. Benar-benar berbeda dengan saat dia pergi mengikuti ujian. Dia semakin gagah. Itu benar. Kami berangkat. Sudah muncul. Jadi ini ya situs khusus Hunter. Gon, nomor lisensi dan kartu Hunternya. Iya. Seperti ini ya jadinya. Seharusnya setiap orang memiliki fungsinya masing-masing. Coba jalankan kursornya, Gon. Baik. Kalau mencari teman, aku bersedia diajak konsultasi. Itu tempat mencari orang. Aku terima pesan. Itu penerima pesan. Coba arahkan kursornya ke bartender itu. Mau informasi seperti apa? Itu dia. Wah, banyak sekali macamnya. Coba pilih menu game.
muncul. Hah? Ada. Great Island. Semoga informasinya bagus. Great Island, harap bayar 20 juta. Harap bayar 20 juta untuk biaya penyediaan informasi. Anda bersedia, ya atau tidak? Dia tidak akan memberi informasi dengan cuma-cuma. Tapi kalau seharga itu apa boleh buat? Benar, lagi pula gamenya kan seharga 5,8 miliar. Sepertinya cara kita menilai uang jadi kacau ya. Baik, sekarang dengar baik-baik. Great Island adalah game yang dibuat oleh pemilik kemampuan NEN. Tujuan sebenarnya dari sang pembuat tidak diketahui. Sepertinya pembuatnya adalah beberapa orang yang memiliki kemampuan NEN bertipe Tokusatsu. Mereka telah memasukkan NEN di dalam ke 100 CD game yang dibuatnya. Begitu gamenya dimulai, NEN-nya akan bekerja dan menarik si pemain ke dalam game. Selama pemain masih hidup di dalam game, konsol game akan terus menyala, sekalipun kabelnya dicabut. Itu berarti game akan berhenti saat pemainnya mati. Cara untuk kembali adalah dengan menemukan save point. Inilah kesaksian narasumber. Game ini tidak bisa dimainkan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan. Aku telah menyewa 50 orang hunter untuk mencoba menyelesaikan game ini. Dan 3 orang dari mereka adalah hunter profesional yang memiliki lisensi. Tapi tak ada yang kembali seorang. Tak seorang. Yang benar. Ini informasi dari situs Hunter. Mana mungkin salah? Tampaknya sampai saat ini ada 7 buah game Great Island yang telah terdaftar untuk diikut sertakan dalam pelelangan yang akan diadakan di York City. Harga pembukaannya adalah 8,9 miliar. 8,9 miliar? Iya. Harganya benar-benar naik sampai 3 miliar. Bagaimana ini ya? Meskipun Great Island dianggap sebagai game legendaris, itu dari sudut pandang orang kebanyakan. Karena sudah mulai muncul di pelelangan umum. Maka dari itu, dari segi kesulitan untuk mendapatkannya game ini dimasukkan dalam level H atau sangat mudah. Karena pertimbangan harga, maka secara keseluruhan digolongkan dalam level G atau mudah. Sekian informasi dariku. Hah, seru juga. Pasti akan kudapatkan game itu. Killua, apa kita boleh ikut serta dalam pelelangan? Hah? Kau lihat kan, harga pembukanya 8,9 miliar. Mana mungkin kita mampu membelinya? Tidak, bukan sebagai pihak pembeli, tapi sebagai penjual. Begitu ya? Kita bisa mencari suatu harta yang bisa diikutkan dalam pelelangan. Itu kalau berjalan lancar. Kita kan punya uang dari arena pertarungan kemarin, Killua. Baiklah, itu untuk modal. Kita coba untuk menambah sebanyak mungkin. Mula-mula kita coba masuk ke situs pelelangan dan pasar bebas untuk umum. Kemudian dari situ kita cari benda berharga yang bisa dijual lagi. Level G. Kalau mendapatkan benda dengan level G saja tidak bisa, mana mungkin aku bisa menemukanmu, Ayah. Wah, aku menemukan sesuatu yang bagus. Kukirim ke situ ya. Baik. Kalau harga belinya sudah mencapai 50%, kembalikan saja ke sini. Melodi yang indah. Itu tadi suara jantungmu, bagaikan bersatu dengan cicitan burung kecil dan gemercik aliran sungai kecil. Wah, warna suaranya berubah. Melodi yang sama seperti saat pertama kali kita berjumpa denganmu, bagaikan aliran sungai kecil yang jernih tetapi sangat dingin. Ternyata kau banyak bicara ya. Benarkah? Bukannya aku mau memperingatkan, tapi tidak baik kalau terlalu banyak bicara, karena dari tindakan dan kata-kata bisa dicuri banyak informasi. Itu benar, tapi menurutku cuma kata-kata saja akan bisa dijadikan pegangan. Jangankan orang lain, bahkan terkadang diri sendiri pun bisa terkecoh. Untuk bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang palsu, itu sangatlah sulit. Dibandingkan dengan itu, suara jantung sangatlah jujur. Jantungku juga jantungmu. Tapi terkadang bicara itu pun perlu, karena ada kalanya beban di hati akan terasa lebih ringan setelah dibicarakan. Tapi mungkin itu tergantung waktu, tempat, dan siapa lawan bicaranya.
Nah, coba perlihatkan benda yang sudah kalian dapatkan. Sombong sekali bicaramu. Kamu jadi budakku sekali lagi? Oh, tidak. Ini bendanya. Rambut artis yang terkenal Sierra, lengkap dengan keaslian sertifikat DNA-nya. Wah, seperti biasa. Selalu tenang. Kalian juga keluarkan bendanya? Ini sel otak Jenderal Saman yang terbunuh oleh pembunuh gelap. Tangan kanan mumi yang diambil dari makam batu Mesir kuno. Ini adalah tengkorak suku unicorn. Oh, semuanya asli. Luar biasa. Baiklah. Nah, sekarang akan kuperiksa dulu. Kalian boleh naik ke atas. Ini bendanya. Kalau memang mau memeriksa, kenapa bukan dia yang menghampiri kita? Kelakuan macam apa itu? Angkuh sekali. Baik, bawakan ini ke tempat bos. Fish, Baso, Senritsu, Pravika, kemampuan yang kalian perlihatkan dalam tes saat itu dan juga hasil yang kalian perlihatkan hari ini sangat memuaskanku. Baiklah, kalian berempat akan disewa secara resmi. Perkenalkan, aku adalah Dalton, pimpinan pasukan bodyguard. Nah, kewajiban yang harus kalian lakukan adalah mengawal bos sampai ke Yorkshire dan mengantarkan bos dengan selamat sampai ke kamar hotelnya. Akan kujelaskan secara terperinci. Perjalanan dari sini sampai ke Bandar Ringon yang terletak di pinggiran kota Yorkshire akan menggunakan balon angkasa selama kurang lebih 35 jam. Dari situ sampai ke hotel menggunakan mobil khusus, waktu perjalanan kurang lebih 90 menit. Kalian berempat akan menjaga di bagian paling luar dari formasi. Apa ada pertanyaan? Apa ada dugaan siapa orang yang mengincar bos? Pertanyaan bodoh yang tidak pantas untuk dijawab. Terlalu banyak yang mengincar hingga tidak bisa disebutkan semuanya. Bos adalah orang yang penting dalam kalangan dunia hitam. Sepertinya kau tidak mengerti. Kuulang pertanyaanku. Apa kau punya dugaan siapa orang yang benar-benar mungkin mencelakakan bos? Kalau kita tahu lawannya, maka kita bisa tahu gerak-gerik, sikap, dan lingkungan. Kita bisa membuat rencana. Kalau kita punya rencana, maka keselamatan bos pun akan terjamin. Yang tidak mengerti adalah kau. Siapa orangnya? Kapan? Dari mana? Dengan cara apa? Seperti apapun lawannya menyerah. Kita harus melindungi bos. Kau cukup mencamkan hal itu saja dalam kepala. Jangan seenaknya membayangkan sosok musuh. Semua orang yang mendekat adalah musuh. Sisanya berapa Kilua? Kalau uang kita digabung jadi 10.840.000 jenny. Siap. Pria tua itu menipu kita mentah-mentah. Padahal guci yang pertama terjual harga 2 kali lipat. Kalau dipikir-pikir sekarang, pasti itu adalah jebakan. Dia memberi sedikit untung pada kita. Lalu setelah kita percaya padanya, dia lalu menipu dalam jumlah besar. Dan hasilnya, kita rugi 3,9 miliar. Ini namanya penipuan. Makanya sudah kubilang kan, pilih saja situs umum yang bisa dipercaya. Apa? Sudah berusaha 8 jam di situs umum, tapi cuma dapat untung 985 jenis saja. Kapan bisa mengumpulkan uang 8 miliar? Daripada rugi. Kau sendiri kan senang waktu gucinya kedua. Ini semua gara-gara kamu. Kamu yang salah. Siapa bilang kamu yang salah? Kamu. Apa? Kamu saja. Lebih baik berhati-hati, ya kan? Kau berani? Iya. Baik, ayo bersaing. Boleh saja. Kita bersaing. Siapa yang bisa mengumpulkan uang lebih banyak dalam waktu 2 minggu sebelum lelangan dimulai? Bagaimana? Baik. Kita bagi uang tersisa jadi 2. Siapa yang dapat lebih banyak uang pada tanggal 31 Agustus jam 9 malam jadi pemenang. Boleh. Bagaimana kalau kalah? Yang kalah harus menurut apa yang dikatakan oleh yang menang. Kau setuju? Aku setuju. Akan kubuat kau kalah sambil menangis.
Nah, ambil posisi. Siap. Mulai! Apa mereka berdua rukun-rukun saja ya? Jangan perlu khawatir, mereka berdua bisa jaga diri. Benar juga katamu. Itu, tambah minumnya. Ya, baik. Uangku sekarang 4.920.000. Target 5 miliar. Bisa jadi stimulan yang terbaik. Hah? Anak di bawah umur dilarang masuk. Memang banyak yang mengira begitu karena wajahku ini baby face. Tapi biarpun kelihatannya begini, aku ini kan sudah 20 tahun. Ah, punya wajah baby face memang susah juga ya. Eits, aku tidak bohong. Coba lihat KTP-ku ini. Sudah mengerti kan? Dasar milkik. Untuk membuat Anda begini saja diminta uang 500.000. Nah, yang ini saja. Setelah ini tinggal dijual ke situs yang lain. Aduh. Lorong gambar 89 terjual pada Tuan A. Oh iya, kalau tidak berusaha bertahan sampai saat yang terakhir nanti bisa kedahuluan. Baiklah, sedikit demi sedikit aku mulai mengerti. Nah, barang berikutnya. Celaka! Kenapa? Seharusnya program telah melacaknya dengan sempurna. Tapi kenapa tidak ada satupun hal yang terjadi? Tokohnya juga cuma melewati gedungnya saja. Padahal aku telah melakukan dengan benar. Celaka! Jangan-jangan Killua telah membukuku. Tidak mungkin. Dia tidak punya kemampuan untuk membuat tim palsu. Lagi pula dia tidak sebodoh itu sampai menipuku dalam pertukaran ini. Jadi kemungkinannya Killua pun tertipu dalam mendapatkan card ini. Atau ini memang benar-benar asli. Seandainya memang asli, kenapa tidak berfungsi? Kenapa? Apa karena ini game khusus yang dibuat untuk Hunter? Sial, kalau begitu, aku akan menyusup ke situs Hunter. Tidak boleh, terlalu berbahaya. Seandainya ada Kak Ilmi, pasti aku bisa minta tolong. Ingin tahu. Bila harus membayar berapa banyak pun, pasti akan kubongkar rahasianya. Jumlah tabunganku 12,7 miliar. Untuk bisa memenangkan pelelangan, aku butuh 2 kali lipat lebih banyak. Ayah, kita buat pertukaran. Nanti akan kuhabisi 15 orang. Jadi pinjami aku 15 miliar, Denny. Tolong Makassar ini dioperasikan secara otomatis di Ferrari. Sampainya 3 hari sebelum pelelangan ya. Kalau tidak salah saat umur 10 tahun. Saat terakhir kalinya aku pergi keluar. Apa dia datang ke Yoksin ya? Sepertinya datang. Kalau mengingat ekspresi dan tatapan matanya saat kau menceritakan tentang laba-laba. Pandangan mata yang bagus. Sampai aku terpana. Aku ingin berteman baik denganmu. Kalau mengingat masalah laba-laba yang akan terjadi nanti. Tidak lama lagi akan menemui bos, lalu berangkat ke Yoksin. Tunggu. Lihat. Itu. Jangan-jangan itu yang asli. Ya, itu manusia asli. Sebelumnya dia adalah rekan kerja kami. Tapi karena begitu bodohnya, dia tidak mematuhi perintahku hingga terperdaya informasi palsu dari lawan dan mengambil tindakan sesuai dengan yang diinginkan lawan hingga mengakibatkan tim jadi kacau dan menempatkan bos dalam bahaya. Akibatnya bisa kalian lihat. Aku membawa orang-orang baru. Baik, silakan. Kami telah menunggu. Silakan masuk. Perkenalkan, beliau adalah bos kita yang harus kalian jaga.
Nola Neon. Merem. Tuan, 1 September, Yoksin City. Ini hari yang kunantikan. Hunter-Hunter episode berikutnya. Laba-laba, Yoksin, semua berkumpul. Mereka pasti muncul. Apa kau dengar suara angin yang berhembus di muka bumi?